Halo guys, kita mau mereview satu buku nih. Ini bukunya tentang sayangi dirimu, berhentilah menyenangkan semua orang. Karya Sabrina Ara. Kita mau lanjut bab 2 ya. Oke, bab 2. Bab 2. Bila dunia tampak buruk, ubahlah cara pandangnya. Seorang tidak akan mengira sebuah berlian bernilai jutaan rupiah bila saat melihatnya ia menganggap berlian itu hanya batu biasa yang mengkilat. Kita seringkali memandang masalah seperti benang kusut yang saat melihatnya saja sudah membuat kepala menjadi sakit, apalagi mengurainya. Namun, mengurai benang kusut bukan hal yang mustahil dilakukan. Ada yang harus patah, digunting, atau dibuang. Masalahnya, dalam hidup pun demikian akan ada cara untuk mengurainya, meskipun sulit, meskipun harus patah dan menyambung patahan itu lagi. Dan bila terlalu kusut, isi kepala kita mengharapkan benang yang tergulung rapi barangkali lebih mudah digunakan. Turunkan saja ekspektasinya, bukanlah benang kusut bisa lebih estetik bila jadikan properti foto. Bukan tempat sampah keluh kesah. Ketika sedang patah, jangan latah nyampah ke orang yang salah. Sebab di lain hari, sampah-sampah itu pasti kembali ke muka kita. Tika Kumala. Kepribadian seorang anak akan berkembang dari menyerap apa saja yang diberikan orang-orang yang terdekatnya. Orang tua yang kerap memaki, mengumpat, dan berkata-kata kasar akan menumbuhkan pribadi anak yang pandai melakukan hal serupa, begitu pula dalam sebuah hubungan. Kata-kata kasar yang kerap diterima dari pasangan mungkin saja akan menancap dalam ingatan, menjadikan tidak asing lalu tumbuh kebiasaan baru yang mampu membuat mulut kita memproduksi kata-kata tersebut. Salah satunya, alasanku lepas dari mantan kekasihku dulu ialah kebiasaan yang memerondongku dengan kata-kata kasar saat kami bertengkar. Kata-katanya itu membuatku merasa begitu buruk, rendah, dan tertekan. Aku membenci setiap kali adegan itu terjadi. Namun, setelah kami putus, aku tidak menyadari bila senjata yang kerap mantan kasih gunakan untuk menyakitiku turut serta dalam hubunganku yang baru dengan orang lain. Aku dengan mudahnya mementaskan adegan-adegan serupa di mana dalam hubungan yang baru senjata itu berada dalam tanganku. Dalam dua babak kisah percintaanku yang buruk, ada seorang sahabat yang paling berarti bagiku, yang ia selalu ada dan menerima apa saja yang kusandarkan padanya, termasuk bila aku sangat jengkel dan ingin mengeluarkan racun kepada kasihku, tetapi tidak bisa, maka aku akan mengirim teman dekatku itu kata-kata kasar. Maaf, seharusnya semua ini kukatakan pada pacarku. Begitu yang kutulis setelahnya. Setiap selesai muntah, sekarang sudah lega. Tanyanya, sudah kau memang tempat terbaikku. Sering sekali aku mengibarkan sahabatku itu sebagai tempat sampah istimewa. Orang yang bisa keludahi dengan kata-kata kasar. Orang yang selalu menerima puntahan keluh kesahku, masalah-masalahku, dan racun lainnya. Karena ia selalu ada saat membutuhkan pelampiasan emosi. Aku sangat berarti bagiku. Ia adalah sahabat terbaik yang paling bisa memahamiku. Tidak pernah terpikir oleh jika racun-racun yang kulemparkan padanya bisa saja meracuni dadanya. Aku begitu menyayanginya dan sangat percaya jika ia pun demikian padaku. Namun, pada saat suatu hari yang buruk, hatiku ambruk oleh kenyataan bahwa telah mempercayai seorang. Rahasia-rahasia yang kubagi pada ternyata diketahui orang lain melalui dirinya. Lalu aku merasa dikhianati, menegurnya dengan sinis. Mengapa kau seperti kaleng robeng yang tidak bisa menjaga rahasia? Dengan tenang ia menjawab, bukankah lebih buruk dari itu? Aku hanya tempat sampah bagimu. Aku terhentak oleh jawaban yang ingin menggigit. Ia benar. Mengapa aku menyamakan seorang yang sangat berarti dengan denda kotor menjijikan? Apakah karena aku demikian? Maka ia pun berulah sebagaimana aku menganggapnya. Ia menumpai wajahku dengan sampah, mengotoriku, membuatku malu. Bagaimana yang mungkin bisa dilakukan oleh benda bernama tempat sampah? Selama kami berbaikan, aku bertekad mengubah cara pandangku. Selama ini aku sangat menyayanginya karena mungkin selalu membutuhkannya. Sedangkan dia, apa yang ia butuhkan dari persahabatan ini? Aku yang ingin dimengerti tanpa kusadari. Aku bahkan tidak tahu apa saja yang ia bagi kepadaku. Apalah ia juga mempercayai rahasianya padaku. Apakah ia juga bertahan dengan karena menyayangiku? Seharusnya dalam sebuah persahabatan terjalin timbal balik yang seimbang, bukan
Namun, terkadang kita terlalu nyaman dengan seorang tanpa dapat melihat hubungan macam apa yang sedang dijalani. Apakah hubungan itu sehat? Apakah perlakuan kita tidak membuatnya mabuk racun? Apakah ia bahagia tanpa rasa terpaksa? Sekali-sekali, sebaiknya kita harus melakukan evaluasi diri seperti general check up di sebuah rumah sakit. Mungkin why not? Kenapa tidak? Fokus pada penderitaan sendiri membuat kita merasa paling menderita. Ada kalanya seorang mengira bahwa hidupnya hanya sekotak perasaan suram karena tidak mau keluar dari sana. Setiap manusia yang hidup pasti akan menemui situasi dan kondisi yang tidak diharapkan, situasi yang menyebalkan, membuat marah atau bahkan menyedihkan. Karenanya, ada yang berpikir bahwa selama masih ada masalah, artinya kita masih hidup. Selama kita masih hidup, besar tidak ada masalah. Namun, cara seorang menghadapi masalah tentunya berbeda-beda, bukan? Kau mungkin pernah menghadapi seorang yang kerap merasa menjadi orang paling menderita di dunia ini. Setiap kali mengeluh, kita harus memberi nasihat dan motivasi. Awalnya itu hal biasa, tetapi kita berlanjut terus-menerus tentu akan melelahkan, terlebih bila respon kita dimentahkan dengan jawaban, kau tidak mungkin bisa merasakan penderitaanku, hidupmu enak, keluargamu baik-baik saja. Aku pernah menghadapi seorang yang seperti itu. Untuk waktu yang lama, aku memberi jeda pada diriku sendiri untuk tidak berhubungan dengannya. Bukan tidak mungkin, penderitaan yang dirasakan akan mencuri kebahagiaan yang sudah aku miliki. Hingga suatu hari, mengerti mengapa tidak bisa beranjak dari perasaan suram ini. Dalam pertemuan yang kesekian kami pernah bila semua orang menjadi teman dekat yang sekarang adalah orang-orang sukses, bahagia dan tidak memiliki masalah berat pada dirinya. Tidak mungkinkah aku mengeluh pada orang yang sama-sama memiliki masalah berat? Menolong diri sendiri saja tidak bisa, bagaimana bisa menolong masalahku? Padahal mana ada orang sukses yang tidak memiliki masalah. Terkadang seorang hanya memandang hasil indah tanpa mau menimbang bahwa hasil tersebut sampai dengan kesulitan yang setimpal. Bahkan bahagia, sukses ada kala hanyalah sawang sinawang. Kukira dari situlah pintu kebahagiaan terkunci. Ia telah menutup jalan menuju orang-orang yang telah membuat dirinya lebih mensyukuri hidup ini. Namun, dia justru memilih memandang ke atas di mana harapannya digantungkan, tetapi tidak juga dapat digenggam. Karena ia terus merasa orang yang paling menderita. Dari temanku ini, kemudian aku belajar untuk tidak terlalu fokus pada penderita diri sendiri. Bila menatap kebahagiaan orang lain membuat diri kita semakin merasa terpuruk, tidak ada salahnya kita letakkan masalah itu sejenak untuk kemudian melihat kesulitan orang-orang di bawah kita. Membandingkan penderitaan kita dengan orang-orang hidupnya jauh lebih berat, mungkin akan membuat kita menyadari hidup ini seharusnya memang perlu disyukuri. Bukankah begitu? Bila kebahagiaan itu bernama pengakuan. Dicintai berarti sebuah pengakuan atas keberadaan Anda. Fix dan saban hari status-statusnya muncul di beranda Facebook tentang ia yang bekerja sampai larut malam, anak-anak yang susah dikondisikan, rumah yang selalu berantakan, dan peristiwa-peristiwa kecil yang mengesani hidupnya begitu berat setiap hari. Di mana suaminya setelah membaca status-statusnya akan muncullah pertanyaan demikian. Apakah suaminya tidak bisa berbagi peran? Apakah suami lari dari tanggung jawab? Mengapa ia hobi sekali mengeluh? Dan lain-lain. Padahal bisa saja informasi yang dibagikan ini di lini masa hanyalah upaya mencari perhatian, menghimpun citra positif untuk mendukung perasaan yang butuh diakui. Bila saja kebutuhan itu tidak diakui, tidak bisa didapatkan di rumah, bukan kebanyakan orang memang menganggap kebutuhan untuk diakui itu sebagai berlebihan. Padahal bagi seorang bisa saja itu pil kebahagiaan yang dapat membuatnya waras meski aktivitasnya sehari-hari begitu berat. Pil kebahagiaan itu bisa didapat dari anggota keluarga, terutama dari pasangan. Pengakuan dari pasangan akan membuat seorang merasa penuh dan tidak perlu mengeluhnya di media sosial. Sementara seorang yang masih belum selesai dengan itu semua akan terus membuatkan jejaring maya untuk menarik perhatian dan pengakuan. Namun, nyatanya tidak mudah bagi seorang untuk mengakui peran pasangannya ketika dirinya sendiri membutuhkan pengakuan. Mungkin saja beban pasangan ini sama-sama berat, sehingga berat rasanya untuk dapat mengakui
bahwa peran satu sama lain sama-sama pentingnya. Mereka terlalu fokus dengan bebannya sendiri-sendiri hingga tidak mampu berempati pada orang lain, bahkan pada pasangannya sendiri. Kamu sih enak kerja di luar, enggak merasakan pusingnya menghadapi anak-anak yang selalu bertengkar. Nah, ala pekerjaan mengurus rumah dan anak-anak itu sepele. Kau tidak tahu beratnya menghadapi klien yang banyak mau dan atasan super galaksi. Percakapan semacam itu membuat terucap seperti duri yang ditaburkan di atas ranjang tempat tidur. Kedua-keduanya merasakan sakit. Padahal dengan menyadari pentingnya memberikan pengakuan pada pasangan, rasa sakit itu bisa terhindarkan. Cobalah mempertimbangkan ulang untuk tidur lebih cepat selesai kantor. Melakukan pillow talk bisa menjadi ide bagus untuk berbagi resah di kantor dan memahami lelahnya mengurus rumah. Dengan begitu, dunia maya tidak perlu tahu jika dalam rumahmu ada seorang berteriak-teriak untuk diakui. Konflik tak selalu buruk. Berkonfliklah pada sinyal bahwa ada sebuah masalah harus dipecahkan sama. Sudah seharusnya kamu bicara. Mengapa membiarkan seorang terus menindasmu? Ucapanmu memang benar, akan tetapi aku malas berkonflik dengannya. Tidak dipungkiri, ada banyak orang memilih menghindari konflik sebagai upaya untuk mendapatkan keteraturan dan kebahagiaan hidup. Tanpa konflik terlihat indah. Bukankah biasanya kita harus mengharapkan hidup bersih dari ketegangan konflik? Pada saat masalah demi masalah datang tanpa memberi jeda, hidup yang terus-menerus konflik memang akan sangat melelahkan. Misalnya, dalam sebuah hubungan percintaan, ada pasangan yang setiap hari tidak pernah absen bertengkar. Seakan-akan ada aja bahaya untuk memati api pertengkaran di antara mereka. Maka begitu melihat pasangan tidak cekcok, membuat mereka menambahkan hubungan seperti itu. Jika tidak selalu ribut, mungkin kami bahagia. Padahal hidup hanya soal persepsi. Kita tidak bisa benar-benar tahu isi kebenaran hati seorang. Seperti ketika kita menganggap hubungan tanpa konflik ada suatu hal indah, tapi bagi kami menjalani hidup bisa saja kebalikan. Kami memang tidak pernah bertengkar, namun selalu ada perang yang tidak pernah usai dalam diriku. Tidak ada pertengkaran bukan berarti bebas dari masalah. Seseorang ingin menghindari konflik dengan terus-menerus mengalah, mengiyakan semua pendapat masing, rela dimaki, dijatuhkan. Mereka rela mengorbankan suara dalam dirinya supaya tidak ada konflik terjadi. Lalu, apakah hubungan demikian dapat membahagiakan? Konflik sejatinya tidak lebih buruk. Orang zaman dulu berkata konflik ada bumbu api yang terus menyalakan gairah cinta di antara keduanya. Dengan catatan konflik jadi tidak ada jaminan seorang menjadi bahagia karena usaha kita. Kegagalan dalam kamus usaha ialah penting usaha itu sendiri untuk memahami arti perjuangan. Membahagiakan orang-orang yang kita cintai terkadang menjadi sebuah kebahagiaan tersendiri. Andai saja bulan bisa dipetik untuk mereka, mungkin akan kita lakukan juga. Namun, apakah semua yang kita lakukan itu dapat menjamin mereka bahagia? Tentu tidak. Kita hanya bisa mengusahakan sebaik mungkin, bukan menjamin kebahagiaan mereka tentang usaha kita. Misalnya, saat masih di fase pendekatan, seorang mungkin bisa bersikap lebih sangat baik pada lawan jenis incarannya tersebut. Ia memberikan apa aja nilainya, dapat menambah nilai dari dalam proses pendekatan. Namun, mengapa tidak semua orang berhasil pada tahap ini? Karena tidak semua usaha yang dilakukan orang lain terhadap kita mampu membuat kita bahagia. Begitupun sebaliknya. Misalnya saja, ketika tiba-tiba suami menghadiahi sebuah handphone keluaran terbaru, tas branded, atau sepatu mereka kenamaan sebagai upaya bagian kita. Namun, ada saatnya semua usaha tersebut ternyata tidak membuat kita bahagia. Mengapa? Ada banyak faktor yang menjadikan transfer kebahagiaan dari seorang tidak sampai kepada yang diharapkan. Hal ini berhubungan dengan standar yang berbeda-beda, kehidupan berbeda-beda, harapan yang berbeda, dan pola pikir pengaruhnya. Seorang sangat bahagia mendapatkan hadiah handphone di saat ia memang sangat butuhkan, dan dari bisa saja muncul adanya maksud tertentu. Perbedaan standar yang tidak dipahami oleh setiap orang akan menimbulkan konflik dalam sebuah hubungan. Setengah gajiku selalu kugunakan untuk membelikan hadiah. Mengapa seakan-akan belum cukup juga? Harusnya berapa banyak lagi yang kulakukan untuk membuatmu bahagia?
Padahal mungkin saja pasangan tersebut hanya membutuhkan quality time, bukan hadiah-hadiah jenis. Jelas saja usahanya dilakukan tidak membuahkan hasil, terlebih bila usaha-usaha tersebut kemudian dibuntuti tuntunan. Tidak bisakah kau bersikap baik sedikit atas semua usahaku? Jangan membalas. Tahu terima kasih Asia tidak? Ya kau, dalam hubungan seperti ini, sebuah kegagasan pengorbanan berulang menjadi bentuk kompensasi. Padahal tidak. Seorang pun menyuruhnya berkorban bila di akhir ceritanya untuk menarik sebuah balasan. Tidak ada jaminan seorang menjadi bahagia karena usaha kita. Selera hanyalah faktor bahagia, uang dan faktor lainnya mendukung. Setiap jalan hidup seorang ditandai dengan pribadi yang terkubur. Alexander Smith. Seorang melihat orang memakai pakaian warna hijau dengan panduan rok biru, telur asin, kerudung pink, sepatu merah, dan tas kuning menyala di pusat pembelanjaan. Apa yang Anda pikirkan kita? Ya, tidak dapat dipungkiri. Pemandangan sosok yang tersebut memang mencuri perhatian. Namun, tidak sedikit orang mencibir. Buruk sekali selera pembacaan dan barulah setelah gaya tabrak, warna tabrak, motif menjadi tren dunia fashion. Pandangan kita berubah. Selera kali dibuang hubungan dengan kemampuan seorang dalam memilih-milih padukan suatu, sehingga bila seorang penampilan beda, nyeleneh dan tidak mengikuti standar baik, kebanyakan orang mereka akan dinilai memiliki selera yang buruk. Seperti juga dalam makanan, ketika dalam sebuah kelompok lebih banyak menyukai masakan Jepang dan hanya kita yang tidak doyan, maka muncullah sindiran selera rendahan. Memang tidak pantas mereka di sini. Tidak semua orang berpikir bahwa selera adalah bentuk kompromi yang dibangun dan dimantapkan oleh orang yang mendukung. Seseorang terlihat sangat cantik ketika mengenakan panduan baju, celana, tas, sepatu, senada ketika pergi ke sebuah mall. Orang ini kemudian dianggap memiliki selera fashion yang bagus. Padahal bisa saja kemampuan memilah padukan apa yang dipakainya didukung oleh kemampuan finansial yang bagus. Sedangkan seorang yang dompet pas-pasan hanya bisa membeli satu tas, sepasang sepatu, dan jeans yang sama, dan harus dipadukan dengan model, warna, motif pakaian yang dimiliki, maka tidak adil rasanya bila menghakimi selera orang lain. Padahal setiap orang memiliki faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi selera mereka. Ada orang yang tidak bisa makan daging karena vegetarian. Ada orang lebih melahap masakan Padang dan merasa tercekik bila menelan masakan Jepang. Bukan berarti karena seleranya rendah. Mereka demikian bisa karena bentuk kompromi terhadap isi dompet. Bisa juga karena pengaruh pikiran merasa was-was akan hal tidak makanan yang nikmati. Untuk itulah jangan suka menjatuhkan selera orang. Kacamata kebahagiaan. Kacamata orang lain boleh lebih bagus dan mahal dari kita, tetapi belum tentu pas bila kita gunakan. Ibuku bilang, ada baiknya orang perempuan berhias, memoles wajahnya, memakai perhiasan, berpakaian menarik dan harum. Aku yang tidak biasa dengan itu mencoba memenuhi keinginan mulai dari membeli giwang. Sudah belasan tahun aku tidak menghias telingaku karena setiap diberi anting aku muncul reaksi gatal, basah, dan bau. Aku berharap keputusanku kali ini tidak ditolak oleh telingaku yang sensitif. Suatu hari setelah memakai giwang, ada sensasi tidak nyaman serasa dicubit di sana. Belum lagi ketika habis mandi, aku selalu lupa menggosok telingaku keras-keras sehingga giwang itu tersangkut benang handuk. Juga sangat hendak tidur miring kanan atau miring kiri, seperti ada yang menusuk daun telingaku. Aku masih bertahan untuk berapa hari, seperti kata ibuku. Barangkali aku hanya mau membiasakan diri dengan rasa tidak nyaman. Itu setelah biasa, maka ketidaknyamanan akan tersamarkan. Tepat di hari ketujuh aku mencopot kembali giwang yang baru berapa hari terpasang di telingaku. Aku menyerah merasa ketidaknyamanan yang menempel membuat setiap gerakku terasa dibatasi. Mengapa? Untuk menjadi perempuan cantik mesti menanggung ini semua. Kalau tidak cantik, memangnya kenapa? Ada banyak perempuan yang bertahan menggunakan high heel hingga tumitnya lecet. Padahal pilihan memang kain fat sauce yang lebih nyaman. Kita memilih menggunakan bulu mata buatan. Padahal itu biasa saja membuat tidak nyaman hingga iritasi. Mengapa perempuan harus menaklukkan hal-hal yang menyiksa untuk sekedar penampilan? Aku benar-benar tidak paham. Karena selama ini hidupku yang bebas selalu menolak hal-hal yang merusak ketidaknyamananku. Bahkan aku merasa memutuskan kasihku ketika ia menuntut aku bermake up akan mengurangi lemak pada lenganku.
Namun, demikian rupanya tidak adil. Aku mencoba berada pada sisi orang yang mengambil pilihan di seberangku. Ketika aku bercermin dan melihat wajahku semakin cantik dan anting dan make up yang flawless, aku merasa bahagia dan berubah menjadi candu ketika seorang memujiku cantik. Aku benar-benar ingin cantik setiap sisa waktu yang ada dalam dunia ini. Rupanya kepuasan yang muncul dari pengorbanan tersebut membuat dada seorang berhangat dan bahagia. Kepuasan sendiri membuat dada penuh memang untuk mendapatkan perjuangan dan pengorbanan. Tidak ada yang salah dengan itu, bukan? Setiap orang bebas memilih jalan kebahagiaan sendiri. Kita punya versi berbeda yang bisa diperdebatkan hanya untuk pembenaran dan penghakiman tidak berujung. Maka nikmatilah hidup kita apapun versi kebahagiaan itu. Bebas bukannya tanpa batasan. Masa terbaik dalam hidup seorang, masa ia dapat menggunakan kebebasan telah direbutnya sendiri. Promedia Anantartur. Pasangan yang posesif ibarat kancing ke meja paling atas. Terkadang kita harus tetap mengancingnya, tetapi itu membuat napas terasa sesak. Namun kau merasakan kenyamanan itu? Aku pernah, mantan pacarku sangatlah posesif. Ia seakan punya 1000 alasan untuk membentengiku dengan pasal-pasal seiring tidak masuk akal. Tidak boleh mengobrol dengan laki-laki lain, tidak boleh menyimpan nomor laki lain, harus di rumah sebelum petang, harus ini, harus itu, ya semua harus diatur dengan pertimbangan sepihak. Aku menjalin hubunganku dengan seperti dunia hanya berisi 2 orang. Hidupku tertekan. Aku selalu berkata, berilah aku kebebasan. Lalu pun aku marah besar. Ia mengatakan bahwa aku tipe perempuan yang tidak bisa diatur. Perempuan bebas yang berkonotasi negatif. Padahal aku hanya memiliki hubungan yang lebih sehat, memberiku keluasan bergerak sehingga aku dapat bernapas lebih longgar. Tidak dipungkiri, memang ada banyak orang yang mengenai kebebasan boleh suka hati tanpa batasan, akritik, sehingga penganut kebebasan semacam ini dapat bertindak lewat batas, berkata-kata kasar, berkomentar negatif, mengolok-ngolok, body shaming, dan lain-lain. Dengan kebebasan berpendapat, padahal bebas bukanlah tanpa batasan. Orang yang bebas berkata kasar akan menyakiti orang lain. Tentu saja kebebasan macam ini tidak bisa dibenarkan. Kebebasan bukan tanpa batasan, justru harus tetap dengan batas supaya tidak ada orang yang disakiti dan dirugikan. Karena mantan pacarku memaknai kebebasan yang berminta bagi dapat merugikannya, maka aku milih untuk berakhir. Aku milih melepaskan kancing itu, melepaskan hubungan yang membuatku sesak bernapas. Setelah itu, aku benar-benar merasa lebih baik. Gerakku lebih leluasa, aku bisa berekspresi suka hatiku. Mengulang doa di hari kelahiran. Meskipun tidak ada lilin di atas kue tart yang nyata dinyalakan, jangan padamkan nyala doa di hari kelahiran. Jangan padamkan harapan dari doa-doa yang sempat dipanjatkan. Ada banyak orang yang menganggap hari ulang tahun itu tidak penting. Mungkin yang dimaksud perayaannya. Orang-orang cenderung menganggap bahwa perayaan ulang tahun dirasa berlebihan, buang-buang uang, foya-foya, dan merupakan tradisi suatu kaum yang beda. Boleh saja seorang memiliki prinsip demikian. Bukanlah perayaan memang tidak wajib. Dari tidak merayakan hari ulang tahun, perlahan mereka bisa saja melupakan tanggal lahirnya, tanggal-tanggal kelahiran temannya, orang tuanya, pasangannya, bahkan anak-anaknya. Bila tidak melupakan, barangkali bisa disebut mengabaikan. Suatu hari seorang anak bersebut di pojok ruangan. Itu ada tahunnya. Belum ada satu keluarga yang memberi ucapan, apalagi kejutan, atas perayaannya. Semua orang sibuk dengan dunia sendiri sehingga menganggap hal-hal macam ulang tahun, anniversary, atau bersejarah lainnya sebagai tanggal yang biasa. Namun, bagi anak itu, hari kelahiran bukanlah tanggal yang seharusnya dilupakan. Karena menurutnya, di tanggal itu ia harus mengingat pertaruhan hidup dan mati ibunya. Bukankah dulu dengan sukacita kelahiran seorang disambut doa-doa? Mengapa secara pengorbanan begitu besar dari seorang ibu harus begitu besar dilupakan? Seakan-akan tidak pernah ada yang spesial dari hari kelahiran kita. Tidak membuat perayaan jelas berbeda dengan menghapus sejarah kelahiran seseorang. Kelahiran yang penuh pertaruhan dari seorang perempuan, hari di mana dulu kita menangis untuk pertama kalinya dan doa-doa mengalir deras dari kedua orang tua. Bukankah itu tanggal yang spesial?
Tidak ada salahnya sekedar mengucapkan hari ulang tahun selama tidak berlebihan. Memberi kue atau kado akan menjadi sesuatu yang lebih baik bila diniatkan untuk membahagiakan orang lain pun untuk diri sendiri. Mengingat hari lahir akan menjadi renungan sendiri bahwa usia terus bertambah. Sudahlah kita menjadi manusia yang bermanfaat. Hanya kau benar, bukan berarti aku salah. Hal paling menggelikan dari manusia ialah memperebutkan kebenaran yang sama seperti dua hal berbeda, hanya karena cara tidak yang sama. Ada banyak orang yang tidak pandai menyusun kalimat dengan baik sehingga maksud dari ucapannya menjadi samar. Sementara di sisi lain, ada orang-orang tidak dapat menerima kalimat bertele-tele sehingga belum sampai pada inti permasalahan sudah lebih dulu dipangkas. Ketika kedua dipertemukan akan sulit rasanya menghasilkan satu kesempatan meskipun bisa saja kedua menuju satu tujuan yang sama. Seperti cerita Clive tentang orang tunanetra yang disuruh menggambarkan seekor gajah. Orang pertama mengatakan bahwa seekor gajah berbentuk belalai karena bagian dirabanya memang hanya belalai. Sedangkan orang kedua bersikeras dengan pendapatnya mengatakan bahwa bentuk gajah itu sama seperti ekor karena bagian yang diraba adalah ekornya. Kedua tentu tidak bisa disalahkan. Persepsi orang bisa tergantung dari cara mereka memandang, mengambil angle. Karena itu jangan mudah menuduh orang lain salah hanya karena kita benar. Sering kita merasa paling benar dan menyalahkan orang lain yang berbeda dengan kita, padahal itu hanya soal beda cara dan beda pandang. Kita bisa cara berdiri di angka nomor 6, tetapi bagi orang yang berdiri di angka tersebut pun berteriak, ini angkanya 9 bukan 6. Akan menggelikan bukan? Padahal hari-hari semacam ini banyak dijumpai dalam kasus-kasus sehari. Misalnya saja tentang pola asuh kepada anak ibu A merasa paling benar cara konvensionalnya yang diagungkan karena teruji sejak lama. Sementara ibu B yang merasa berpendidikan tinggi, wawasannya luas dan update terhadap ilmu pengetahuan merasa paling benar dan ori parenting barunya. Padahal tujuan dari mereka memegang teguh kedua prinsip itu sama. Tidak ada dari keduanya berpikir akan membentuk anak-anak mereka menjadi pribadi yang buruk. Tujuannya pasti sama, memberikan terbaik untuk anak-anak mereka. Namun mengapa selama ini perbedaan tersebut harus menjadi perang tak berkesudahan di antara sesama ibu? Seperti juga bagaimana sebuah hubungan ada hampir setiap hari bertengkar karena mereka mesti melepaskan kepahitan di dada supaya tidak meledak di kemudian hari. Namun pasangan lain memilih untuk menahan diri sebab bagi mereka kalimat-kalimat kasar yang dilepaskan tidak bisa ditarik lagi. Bila kalimat-kalimat itu sauter kepahitan menumpuk membuat seorang muak ingin muntah. Jadi yang benar seperti dikatakan di depan, menghakimi orang dalam kasus seperti ini tidaklah adil karena keduanya sama-sama memiliki kebenaran dan versinya. Hanya karena kau benar bukan berarti aku salah, bukan? Nih, ada cerita di akhirnya nih. Kemarin saya pintar, jadi saya ingin mengubah dunia. Hari ini saya bijaksana, jadi saya mengubah diri saya sendiri. Jalaluddin Arumi. Oke, siap. Udah bab 2 telah selesai ya. Terima kasih.